Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Berjumpa kembali dalam seri Menyiapkan Tempat Bagi Tuhan. Refleksi persiapan Natal bersama Santa Teresia Lisieux. Hari ini hari Minggu Advent yang keempat. Sebelum kita lebih jauh merenungkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Injil hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini hari Minggu terakhir sebelum kita merayakan Hari Raya Natal pada tanggal 25 nanti. Injil memberi kita gambaran. Kita diajak kembali ke waktu 9 bulan yang lalu, ketika Bunda Maria untuk pertama kali diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung. Cerita ini menarik, saudari dan saudara yang terkasih, karena kita melihat bahwa Allah menawarkan, Allah mengundang, dan Allah tidak memaksa bahwa Maria harus menjawab iya. Bahwa kemudian Maria menjawab iya, itu dari kebebasan hati Maria. Kita mengetahui dari Injil banyak kisah yang diceritakan oleh Yesus tentang seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan. Dia mengundang banyak orang untuk datang, dan orang-orang yang menerima undangan itu beralasan menolak untuk datang, karena alasan tinggal comot saja, apapun bisa dibuat. Nah, Maria tidak. Maria menerima undangan dan tawaran dari Allah. Nah, di sini memiliki arti yang luar biasa besar, yaitu bahwa keselamatan yang direncanakan oleh Allah, keselamatan yang menjadi prioritas Allah ini disampaikan kepada kita, dan kita diundang untuk ikut bekerja sama. Allah bisa melakukan semuanya sendiri, bisa. Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Allah melibatkan manusia agar manusia bekerja sama dengan Allah menyelesaikan, menyempurnakan karya keselamatan ini. Jawaban iya dari Bunda Maria ini seperti sebuah pembalikan dari penolakan manusia pertama, Adam dan Hawa.
ada yang menarik kalau dalam bahasa asing. Jadi Hawa itu Eve gitu ya, Eva gitu. Dan Maria itu Ave. Nah, maka seperti dibalik saja, Eva menjadi Ave. Dulu Hawa, si Eva ini menolak tawaran Tuhan untuk bisa bekerja sama dengan Tuhan, merawat Taman Eden itu, dan memilih mengikuti dorongan hatinya. Betul bahwa dia diprovokasi oleh setan, tapi dia memiliki kebebasan untuk ikut atau tidak. Bunda Maria seperti membalikkannya. Bunda Maria, dia dengan kebebasannya menjawab iya. Mengembalikan apa yang dulu dirusak oleh Eva, Ave yang baru ini, Bunda Maria ini mengembalikan kepada kehendak Tuhan. Rencana keselamatan yang dulu sudah disusun oleh Allah dikembalikan kepada tempat dan posisinya yang benar. Saudari dan saudara terkasih, apakah hanya Bunda Maria yang diundang untuk terlibat? Tidak. Kita semua mendapat undangan yang sama. Kita semua diundang untuk bekerja sama dengan Allah. Allah melibatkan kita semua agar kita ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan itu. Hanya kerap kali kita ini takut, kita menolak, karena ajakan Tuhan, tawaran Tuhan itu seperti mengusik kenyamanan kita. Dan kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Apa yang kita rasakan enak, kita nggak mau keluar. Nah, kerap kali Tuhan datang di sana, mengusik kita. Dan kita tentu punya kebebasan. Apa mau terus dengan pilihan sendiri, atau mau bekerja sama dengan Allah untuk kemudian ikut ambil bagian dalam karya keselamatan itu. Santa Teresia Lisieux yang menjadi teman perjalanan kita, dia juga mengerti benar akan hal ini. Dalam catatannya di Kisah Satu Jiwa dalam buku saya Story of a Soul, manuskrip B bab 9, ketika dia membahas panggilanku adalah cinta, di sini halaman 189, Santa Teresia mengatakan begini, Yesus tidak memerlukan pekerjaan kita, tetapi hanya membutuhkan cinta kita. Jadi jelas bahwa apakah kalau kita menjawab tidak kepada Tuhan, lalu Tuhan tidak bisa membuat apa-apa? Tuhan bisa membuat. Apakah kalau kita menjawab iya, Tuhan kemudian dimuliakan lebih dari sebelumnya? Tidak juga. Jawaban tidak dan ya yang kita lontarkan itu semuanya untuk kita. Untuk keselamatan kita. Bahwa kita menjawab bekerja sama itu ya untuk kita. Tuhan itu membuat rencana keselamatan yang begitu hebat ini untuk kita, untuk manusia. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan memerlukan semuanya. Tuhan mencintai kita agar kita selamat. Dan yang dibutuhkan dari Tuhan menurut Santa Teresia Lisieux adalah cinta kita. Karena Allah mencintai kita, kita membalasnya dengan cinta juga. Bunda Maria memberi teladan. Ketika dia menjawab ya, bukan karena dia memahami semuanya di dalam kepalanya. Tidak. Tetapi Bunda Maria mencintai Allah, mencintai Tuhan di atas segala sesuatu. Dan ketika dia mendengar bahwa ini semua adalah rencana Tuhan,
melalui kata-kata Gabriel bahwa Roh Kudus yang akan turun atas engkau dan bayi yang di situ itu karena Roh Kudus. Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Karena malaikat itu adalah penyambung lidah Tuhan, maka Maria percaya apa yang direncanakan Tuhan harus terjadi. Dan kalau itu melibatkan kita, maka pakailah kita, pakailah aku ini yang adalah hambanya. Saudari dan saudara terkasih, menjawab ya itu juga memiliki konsekuensi. Menjawab tidak juga memiliki konsekuensi. Bunda Maria mungkin kalau menjawab tidak, ya hidupnya akan berbeda dengan ketika dia menjawab iya. Mungkin hidupnya lebih baik, mungkin tidak repot harus mengungsi ke Mesir, harus ke sana kemari, harus melihat anaknya disalib. Tapi Maria memilih bekerja sama dengan Tuhan karena dia mencintai Tuhan. Dan pilihannya itu memberi efek keselamatan juga kepada kita semua. Kalau sekarang Tuhan bertanya kepada Anda, maukah engkau bekerja sama dengan aku untuk meluaskan kerajaanku? Apa jawaban Anda? Kalau saya akan jawab iya. Saya tahu saya lemah. Saya tahu saya kecil. Saya tahu saya orang berdosa. Tapi saya memberikan diri. Kalau Tuhan mau memakai yang kecil dan berdosa ini untuk sesuatu, ambil bagian dalam rencana keselamatannya, semoga aku dipakai. Karena aku adalah hamba Tuhan. Dan saya percaya Anda pun juga akan melakukan yang sama. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.